Shalom teman-teman Permata, dimanapun teman-teman Permata berada. Pada malam hari ini kita kembali bersama-sama ber-PA. Sebelum kita memulai PA kita, mari kita bernyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi PA kita, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh berlimpah pada malam hari ini. Karena berkat-Mu kami masih dapat berkumpul. Walaupun kami tidak bersama-sama di tempat yang sama Tuhan untuk memuji nama-Mu ya Tuhan, tetapi kami tetap bersemangat terus dalam melaksanakan PA ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan teman-teman Permata yang sedang berada di rumah dan dimanapun teman-teman Permata berada, agar tetap sehat selalu, agar tetap kusyuk mengikuti PA Permata ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Tuhan teman-teman yang bertugas pada PA ini ya Tuhan, sehingga teman-teman yang bertugas pun dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita menyadari betul pada hari ini mungkin kita sekarang tidak bisa berkumpul bersama pada PA hari ini dikarenakan wabah yang telah terjadi di negeri ini. Tetapi kita tidak mungkin melunturkan semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi di lagu Meriahlah Ukur Tamuji Kenca. Teman-teman, untuk merefleksikan kehidupan kita pada saat ini di tengah pandemi COVID-19, mari kita bernyanyi lagu Jenda Aku Tuhan. Bagaikan
Bagikala aku ibas geluhnu, bagikala aku ikelengindu, gelah olah pagi sia-sia krina geluhku. Bagikala aku ibas geluhnu, bagikala aku ikelengindu, gelah olah pagi sia-sia krina geluhku. Baiklah teman-teman, mari sama-sama kita buka buku PA kita pada halaman 80 di tanggal 7 Juni 2020 dengan pokok pembahasan teologi persembahan atau kerja rani dengan tema Kubrekan bagi singena ati di bata. Gelah permata GBKP sada ngangkai uga di bata ngalokan persembahan habil ras ngalokan persembahan si Kain. 2. Mereken persembahan kerja rani mandi bata. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pengejapan, kita baca Alkitab dulu yang akan dibawakan oleh teman kita Colin. Kejadian 4 ayat 1-16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kuperbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang menganggakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu telah lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Baiklah, terima kasih kepada teman kita Colin.
telah membacakan Alkitab tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengejapan yang disampaikan oleh teman kita Arai. Dalam bahan PA kita hari ini, aku mengambil 2 poin besar, yaitu yang pertama adalah memberi sesuai konteks. Artinya adalah kenapa persembahan Habel pada saat itu diindahkan oleh Tuhan dan kenapa persembahan Kain tidak. Nah, dalam perjanjian lama, seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin melakukan memberikan korban persembahan untuk Tuhan, yaitu harus berdarah, kemudian jantan, kemudian anak sulung. Nah, pada saat itu karena Habel seorang peternak, tentu dia akan mempersembahkan korban persembahan untuk Allah berupa ternak-ternak yang dia pelihara. Nah, kemudian Kain adalah seorang petani. Nah, kenapa? Dan Kain mempersembahkan hasil perkebunannya berupa tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika Habel mempersembahkan korban bakarannya dan persembahannya diindahkan oleh Tuhan, timbul rasa iri di hati Kain. Nah, itulah yang membuat Tuhan juga pada saat itu sedih. Bisa juga pada saat itu Tuhan juga bertanya, kenapa mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, kalau kita hubungkan dengan saat ini, permata saat ini, memberi sesuai konteks, apa sih yang bisa kita berikan, apa sih yang bisa permata berikan untuk yang pertama mungkin di masa pandemi ini. Apalagi kita anak-anak Tuhan, banyak talenta yang bisa kita berikan. Artinya persembahan itu kan tidak hanya berupa materi, bisa juga berupa logistik, berupa talenta dan lain sebagainya. Maka itulah fungsi kita sebagai permata, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kemudian poin yang kedua adalah ketulusan. Ketulusan di sini artinya pada saat kita mempersembahkan apa yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan itu dengan ikhlas hati, dengan tulus hati, seperti itu. Kalau teman-teman baca lebih dalami lagi, kenapa sih Kain ini membunuh Habel? Artinya pada saat dia membunuh Habel, dalam pikiran dia waktu itu adalah ketika dia membunuh Habel, maka hanya akan ada tersisa satu persembahan. Jadi mau tidak mau Tuhan pasti akan menerima persembahan yang aku persembahkan gitu. Kemudian yang kedua, dia juga berpikir bahwa semakin banyak aku mempersembahkan sesuatu, maka dia mengharapkan imbalan. Nah, itu poin kedua yang harus kita pahami, bahwa ketulusan itu sangat diperlukan dalam kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Mungkin itu dari aku, Bujur. Baiklah, terima kasih untuk teman kita Arai yang telah menyampaikan pengejapannya. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita bernyanyi lagu Aku Datang dan Ku Bersujud. Ku datang dan ku bersujud di hadapanmu.
Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami hingga pada malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk mengakui kuasa Tuhan dan mengajar kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman Permata, Shalom. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini berkaitan dengan teologi persembahan. Secara khusus kita akan bahas tentang pesta panen, kerja rani dalam bahasa Karo, dan tema yang sampai pada kita adalah kubreiken bagi singena ate dibata. Kubreiken bagi singena ate dibata. Ini sangat-sangat teologis tema kita pada hari ini. Dan diangkatkan teks Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16, ini satu perikop berkaitan dengan Kain dan Habel yang difokuskan dalam hal persembahan. Teman kita Aray tadi telah memberikan penggejapan berkaitan dengan Kain dan Habel sedikit. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Kain sebagai petani dan Habel sebagai gembala, ya, dan mereka bersama-sama mempersembahkan persembahan. Kalau menurut teks kita di ayat 3 di sini bahwa si Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Sebagian, ini perlu digarisbawahi, sebagian. Sementara si Habel mempersembahkan di ayat 4 korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Berarti ini 1 ekor, ya. Diuraikan kembali, dijelaskan yakni lemak-lemaknya, gitu ya. Jadi teman-teman Permata, ada persoalan ketika persembahan si Habel diindahkan ataupun diterima oleh Allah dan persembahan Kain tidak diindahkan ataupun tidak diterima oleh Allah. Ini menjadi percakapan, ini menjadi perbincangan, ini menjadi persoalan. Kalau menurut teks Kejadian 4 tidak ada alasan Allah secara jelas mengapa persembahan si Kain ditolak, sementara persembahan si Habel diterima, sementara mereka mempersembahkan persembahan sesuai dengan konteksnya. Tadi menurut teman kita Aray. Oke. Jadi ini persoalan. Ini sangat-sangat persoalan. Jadi kalau kita lihat iri hati ataupun tindakan pembunuhan si Habel, ini sebenarnya pasca, ya, setelah memberikan persembahan. Jadi tidak ada teks yang memberi penjelasan yang sangat-sangat mendetail mengapa Allah menerima persembahan Kain
menerima persembahan si Habel dan menolak persembahan si Kain. Tetapi kalau saya pribadi, di sini kata-kata sebagian, saya pikir ini menjadi catatan penting. Artinya si Kain tidak mempersembahkan seperti yang dipersembahkan oleh si Habel. Habel seluruhnya ya, seluruh dombanya itu. Dan menurut penafsir bahwa pada zaman Kejadian 4, ternak itu belum dijual. Itu memang belum dimakan. Dan itu hanya dilakukan untuk persembahan. Dan ternak itu bukan menjadi suatu mata pencaharian. Nah, jadi si Habel mempersembahkan seutuhnya, sementara si Kain ini hanya sebagian. Mungkin ini dari dasar. Dan benar yang diungkapkan oleh Arai bahwa beberapa penafsir mengatakan bahwa mengapa persembahan si Kain ini ditolak oleh Allah, karena tidak ada unsur darah. Darah merupakan pengikat perjanjian. Oleh karena itu bisa kita review kembali bahwa darah Yesus yang dikorbankan bagi kita, yang dalam tanda kutip menyucikan dosa-dosa kita. Dan mungkin bisa kita review kembali bagaimana Ayub mempersembahkan persembahan ketika anak-anaknya membuat pesta pora secara bergilir, dan pada pagi-pagi benar si Ayub ini mempersembahkan korban persembahan berupa domba, anak kambing dan sebagainya, binatang ya, hewan ya. Jadi ini mungkin salah satu alasan mengapa persembahan si Kain tidak diterima oleh Allah, karena tidak ada unsur darahnya. Jadi saya tidak bagaimana ya, memperpanjang. Saya tidak memperpanjang alasan-alasan apa, tetapi saya membuat satu kesimpulan bahwa persembahan kita diterima ataupun tidak diterima oleh Allah, ini otoritas Allah semata. Jadi ini adalah haknya Tuhan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa persembahan kita diterima atau tidak diterima. Kita tidak boleh dalam arti ya menyogok Allah. Diterima atau tidak diterima persembahan kita, itu adalah hak Allah semata, otoritas Allah semata. Tanggung jawab kita adalah memberi persembahan. Teman kita Are sudah merekomendit, ketika kita memberi persembahan, berikanlah dengan tulus. Berikanlah dengan tulus hati. Mengapa? Karena Allah melihat dalam lubuk hati kita. Jadi ini menjadi catatan bagi kita melalui Kejadian 4. Kalau tema mengatakan pada hari ini, tema kita, ku berikan bagi sengena ate di bata, izenda banci si berikan sada gambaran, ugakin persembahan si kubreikan bagi singena ate di bata, menurut teks Kejadian 4, berikanlah seutuhnya. Berikanlah seutuhnya dengan sepenuh hati, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi teman-teman Permata, kita dibawakan pada malam hari ini berkaitan dengan kerja rani, berkaitan dengan pesta panen, dan di dalam bimbingan kita dan di almanak ini dibahas sedikit masalah sejarah kerja rani. Jadi untuk mengerti tentang kerja rani dan apa maksud-maksud yang terselubung di dalam kerja rani, saya minta teman-teman untuk bisa baca. Mungkin si Colin baca dulu dalam Keluaran 34 ayat 22. Keluaran 34 ayat 22. Mungkin Colin bisa baca. Keluaran 24 ayat 22. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bunara dari penuaian gandum,
haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Oke, jadi dalam Keluaran 34 ayat 22 ini menjadi satu perintah Tuhan merayakan pesta panen. Saya tidak fokus kepada merayakan pesta panennya, tetapi saya fokus terhadap kitab keluarannya. Kitab Keluaran telah menyatakan perintah Tuhan kepada bangsa Israel, jikalau engkau nanti sampai kepada tanah Kanaan, pestakanlah pesta panenmu, rayakanlah pesta panenmu. Inilah intinya ya, ini intinya. Apa artinya ini? Artinya mereka bangsa Israel belum sampai ke dalam tanah Kanaan. Dia ini masih dalam pembuangan loh. Dia ini masih perjalanan ya, maaf. Dia ini dalam masa perjalanan. Tetapi Tuhan suruh melakukan pesta panen. Apa artinya? Artinya pesta panen ini mengingatkan kita akan berkat Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu, walaupun mereka sedang dalam perjalanan, mereka akan menanam padi, menanam gandum, menanam apapun, dan ada saatnya mereka akan menuai. Dan ketika engkau menuai, engkau harus merayakan pesta tuayan itu. Engkau harus merayakan pesta kerja rani. Bagaimana dibata nang dangi bangsa Israel, tupung ia masih dalam perjalanan. Apa yang mau saya katakan? Artinya kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai permata, sama seperti bangsa Israel, bahwa kita hidup dalam perjanjian Allah. Dalam perjanjian Allah. Allah telah menjanjikan bangsa Israel akan sampai di tanah Kanaan, dan ini belum terjadi loh. Ini belum terjadi. Dia akan menanam gandum, dia akan memberikan pertumbuhan gandum, dan akhirnya dia akan panen. Ini belum terjadi. Berarti Tuhan sedang mengingatkan umatnya bahwa Tuhan akan memberikan perjanjian yang utuh bagi mereka. Jadi ini alasan kita mengapa kita memberikan persembahan dalam tujuan ataupun pokok-pokok bahasan pada hari ini, karena Allah itu tepat janji. Allah berjanji menyertai kita. Mungkin Arai satu ayat baca di 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Oke. Jadi di dalam konteks perjanjian baru, bahwa Tuhan yang menyediakan benih dan memberi pertumbuhan sampai pada hari panen. Jadi kalau di perjanjian baru sudah hampir dekat ya. Jadi ini tinggal menunggu benih bertumbuh sampai berbuah. Jauh lebih dekat dibandingkan janji ketika bangsa Israel. Bangsa Israel belum sampai di tanah Kanaan tetapi sudah dijanjikan. Ini sudah ada benih. Siapa yang menyiapkan benih? Allah sendiri, Tuhan sendiri. Tetapi kita perlu tahu bahwa sebelum benih itu berbuah, apa yang kita makan? Ini kan ada pemeliharaan Allah. Berarti perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama persis. Mengapa kita memberikan persembahan syukur? Mengapa kita ikut memberikan persembahan kerja rani? Kita kan lead penyertaan Allah. Tuhan menjanjikan benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah lebih dari benih itu sendiri. Mabagai ya, benih pagai, setah benih pagai, satu butir padi bisa menjadi banyak butir padi ya. Satu butir padi itu akan bertumbuh banyak. Jadi sebelum padi itu tumbuh, sebelum padi itu menua dan bisa dipanen, ini Allah berjanji Dia akan menyertai kehidupan kita. Jadi teman-teman permata,
pada hari ini kuberikan bagi singena ate di bata dalam konteks permata tentunya tadi si Are sudah juga memberikan sedikit aplikasi bahwa persembahan kita bukan berbentuk ya materi saja, tetapi kemampuan, talenta kita, apa yang kita miliki mungkin itu bisa kita persembahkan. Tetapi dalam konteks kerja rani, nanti runggun kita ya mengadakan pesta kerja rani di gereja kita. Nanti tiba saatnya ada baiknya Permata juga ikut terlibat di dalam menyatakan persembahan kerja rani tersebut. Mungkin nanti ada gerakan kerja rani dalam bentuk amplop, jadi mungkin Permata juga ikut terlibat di situ. Landasan teologisnya karena Allah sang penyerta kehidupan kita dan janji Allah tetap menjadi ya dasar kita dalam memberikan persembahan. Bagaimana Allah menyertai kehidupan kita dan menurut Keluaran 34 ini belum terjadi. Saya percaya permata-permata yang pada saat ini juga sedang kuliah, saya percaya Tuhan pasti memberikan sesuatu yang luar biasa bagi teman-teman permata. Bagaimana Allah memberikan kehidupan dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke dalam tanah Kanaan, dan pada saat itu dijanjikan mereka akan menanam dan menuai. Saya percaya juga permata, walaupun belum terjadi, Anda ini akan berhasil dalam studinya, dan terlebih-lebih yang sudah bekerja pada saat ini. Janji Allah akan senantiasa menyertai teman-teman. Jadi marilah kita berlomba-lomba ikut terlibat dalam pelaksanaan persembahan kerja rani, karena ketika kita menyatakan persembahan kerja rani kita, di situ kita sedang menghargai Allah sang pemilik kehidupan dan Allah sebagai ya senantiasa menyertai kehidupan kita di dunia ini. Ini menjadi renungan kita pada malam hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami senantiasa hidup dalam perjanjian Tuhan, dan rancangan Tuhan akan senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami telah menerima berkat daripada Tuhan, dan tanda kami menghargai Tuhan, kami ikut terlibat dalam menyatakan persembahan di dalam kehidupan kami. Secara khusus persembahan kerja rani di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah teman-teman permata, kita katakan bujur kepada pendeta kita karena telah menyampaikan firman yang luar biasa pada malam hari ini. Di sini sedikit ada ayat Alkitab yang akan saya sampaikan. Di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari tema yang telah kita baca pada malam hari ini, mengajarkan kita untuk memberi dengan kerelaan hati kita, karena Tuhan telah memperkaya diri kita, kita dapat merasakan apapun berkat Tuhan yang telah diberikannya pada saat hari ini. Baiklah, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan pendeta kita bernyanyi lagu Segala Pujian dan Syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu.
menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Baiklah teman-teman, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan seperti yang tertulis pada Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi di Kitab Ndenden nomor 385 ayat 1 dan seterusnya. Persembahan si merimna, ku adep-adepen di batang. Babalah korban pujin si mahaga, ku lebe altar nasi badia. Belah tetap rena pasu-pasuna, mankrina manusia. Belah tetap rena pasu-pasuna, terpuji gelar Tuhan. Baiklah teman-teman, kita sampai di penghujung PA kita. Sebelum kita menutup PA kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh pendeta kita. Teman-teman Permata, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh ikut serta dalam PA kami. Tuhan telah berbicara kepada kami, agar kami menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk boleh senantiasa mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mendoakan setiap Permata dan keluarga agar boleh hidup dengan penuh sukacita. Berilah kesehatan bagi setiap Permata dan keluarga Tuhan, sehingga boleh menikmati hari-hari yang Engkau berikan bagi mereka satu persatu. Demikian juga kami mendoakan pekerjaan teman-teman kami Permata yang telah bekerja, dan perkuliahan teman-teman kami Permata yang sedang kuliah, serta persekolahan teman-teman kami Permata semua. Demikian juga pekerjaan, perkuliahan, dan persekolahan semua pengurus Permata. Biarlah Tuhan senantiasa yang bekerja, agar teman-teman kami ini boleh menikmati pekerjaan mereka masing-masing, terlebih persekolahan dan perkuliahan mereka. Demikian juga kami berdoa agar setiap Permata
memiliki komitmen yang baik dan mampu menjaga kekompakan baik di tengah-tengah anggota maupun di tengah-tengah kepengurusan Permata, sehingga anak-anakmu Permata dimampukan menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga Bapak, kami mendoakan semua program kerja Permata GBKP Jambi dalam masa-masa COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberikan kreativitas yang cukup tinggi bagi pengurus Permata untuk mengelola semua program kerja yang telah direncanakan. Demikian juga kami anak-anak Permata juga mendoakan pelaksanaan pembangunan gereja Tuhan, yaitu gereja GBKP Runggun Jambi pada tahap yang kedua. Kami mendoakan agar pelaksanaan pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat Runggun Jambi agar boleh menjaga kesehatan dalam masa-masa pandemi virus corona. Biarlah kami mendapat hikmat agar boleh kami menjaga diri dari virus ini, sehingga melalui jemaat GBKP Runggun Jambi juga mampu memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, kami mendoakan seluruh pelayanan GBKP Runggun Jambi. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memperlengkapi setiap pelayan-pelayan Tuhan sehingga dimampukan dalam melakukan pelayanan. Demikian juga kami mendoakan pemerintah dan tenaga medis di Indonesia secara khusus dalam masa-masa pandemi virus corona. Beri hikmat kepada pemerintahan kami untuk membuat suatu kebijakan agar boleh kami jalankan secara bersama, teristimewa tenaga medis supaya dilindungi, dilingkupi oleh Tuhan dalam melakukan tugas. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan orang tua kami, yaitu orang tua dari teman kami Viola Stepu, orang tua dari teman kami Abed Surbakti, dan orang tua dari teman kami Farel Sinulingga yang pada saat ini dalam proses pemulihan kesehatan, dan mungkin masih ada orang tua kami yang dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan berkati makanan dan minuman serta obat yang dikonsumsi, dan kami rindu agar orang tua kami ini mendapatkan kesempurnaan kesehatan di dalam Tuhan. Demikian juga Bapak, kami telah menyatakan persembahan syukur kami. Engkau terima persembahan kami dan ajar kami gerejamu untuk mengelola persembahan ini dengan baik, dan kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa yang menyertai kami sehingga kami tetap hidup dalam kecukupan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Kami nyatakan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kami. Dalam doa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman, PA kita sudah selesai pada malam hari ini. Untuk teman-teman Permata semua dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, keluarlah seperlunya, dan ingat, tetap takut akan Tuhan. Bujur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.